Wanita itu penuh misteri. Kalimat itu sering kita dengar, tapi jika kita kupas lebih dalam, misteri itu bukan semata karena wanita terlalu rumit, tapi karena pria terlalu malas memahami mereka. Lebih tepatnya, pria terlalu sibuk dengan pemahaman yang sudah jadi citra ideal wanita yang lembut, penuh cinta, dan selalu benar dalam hubungan. Tapi, bagaimana jika ada sisi gelap yang tersembunyi? Sisi yang tidak dibicarakan dalam dongeng Disney, sisi yang bahkan oleh wanita sendiri terkadang tidak disadari sepenuhnya. Hari ini, kita akan masuk ke ruang terdalam dari jiwa feminim, tapi bukan dengan kebencian. Kita tidak datang sebagai musuh, kita datang sebagai pencari kebenaran. Dan untuk menemukan kebenaran, kita akan menggali dari sumber yang telah menuntun manusia selama ribuan tahun. Filsafat klasik Yunani kuno. Dari Socrates, Plato, sampai Aristoteles, dan Diogenes, para pemikir yang tidak mencari kenyamanan, tapi kebenaran yang pahit. Video ini bukan untuk para pria lemah. Ini untuk kamu yang ingin tumbuh menjadi matang dan tidak lagi terombang-ambing oleh drama yang kamu sendiri tidak pahami. Mari kita mulai. Inilah 6 sisi gelap wanita yang tidak diketahui oleh banyak pria. Yang pertama, dualitas Afrodit. Cinta bisa jadi kutukan. Dalam mitologi Yunani, Dewi Cinta atau Afrodit bukan sekedar simbol keindahan dan cinta. Dia juga adalah penyebab perang, kerusakan, dan kehancuran. Afrodit memicu perang Troya, konflik besar hanya karena rasa cemburu dan ego perempuan. Dengan janji akan wanita tercantik, Helena dari Sparta kemudian membuat para pria saling membunuh demi cinta. Maka, secara filosofi, wanita membawa dua wajah, yang satu mempesona dan yang satu mematikan. Plato dalam dialog Simposium membedakan dua jenis cinta. Yang pertama, eros vulgaris, cinta rendah, yang berisi nafsu, ego, dan kecantikan fisik. Yang kedua, eros celestis, cinta ilahi, yang berisi pengembangan jiwa dan karakter. Banyak pria jatuh karena mereka hanya mengenal eros vulgaris. Mereka tidak sadar bahwa di balik tubuh indah dan senyum lembut bisa tersembunyi niat manipulatif, keinginan untuk mengendalikan, bahkan kehancuran bagi pria yang terlalu tunduk. Maka, yang harus kamu lakukan adalah jangan jatuh cinta pada kulitnya sebelum kamu mengerti jiwanya. Uji apakah cintamu membuatmu berkembang secara moral dan intelektual, atau malah hanya menjadikanmu budak emosi. Yang kedua, Medusa dan ilusi kekuatan seksual. Medusa adalah sosok wanita yang bisa membunuh hanya dengan tatapan. Dia adalah metafora dari daya tarik wanita yang membunuh logika pria. Dalam mitologi, Medusa awalnya adalah wanita cantik, tapi karena kesombongannya, dia dikutuk menjadi monster. Pesannya adalah wanita tahu bahwa daya tarik seksual mereka adalah senjata, dan mereka tahu bagaimana menggunakannya. Aristoteles mengatakan, wanita adalah makhluk yang lebih emosional, lebih reseptif, tapi juga lebih manipulatif dalam cara yang halus. Itulah sisi gelapnya. Wanita dapat menggunakan seksualitas sebagai alat kekuasaan. Wanita bisa membuat pria tunduk, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena pria lemah terhadap keindahan. Banyak pria rela mengorbankan prinsip, uang, bahkan harga diri demi sentuhan atau senyuman wanita. Harta, tahta, wanita adalah sebuah frasa yang seringkali menggambarkan kelemahan seorang pria. Namun, banyak dari pria yang tidak menyadarinya.
Lalu bagaimana idealnya kamu harus bersikap? Dulu, seorang pria yang bernama Perseus membunuh Medusa dengan cara tidak menatap langsung wajahnya. Artinya, pria harus belajar untuk melihat wanita bukan dengan hasrat, tapi dengan akal sehat. Kendalikan dirimu, karena jika tidak, kamu yang akan dikendalikan. Yang ketiga, Hera dan keinginan menguasai. Hera adalah dewi pernikahan, tapi juga dikenal sebagai dewi pencemburu dan pengendali. Dia adalah istri Zeus, dan dia terus-menerus mencoba mengontrol suaminya, bahkan dengan tipu daya. Filsuf Yunani melihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan menata dunia sosial, tapi itu bisa berubah menjadi kebutuhan mengontrol dan mengatur pasangan secara halus. Dalam rumah tangga klasik, Aristoteles berpendapat bahwa pria harus memimpin secara rasional, karena pria adalah logos, akal, sementara wanita adalah pathos, emosi. Karena pria sering merespon kejadian sekitar dengan akal dan wanita dengan emosi. Tapi, ketika pria gagal memimpin, wanita akan mengambil alih. Dan ketika wanita memimpin, hubungan berubah bentuk. Dari situlah mereka mulai mengatur, memerintah, dan perlahan membunuh maskulinitas pria tersebut. Bro, wake up! Kamu bukan suruhan, tapi kamu yang mengatur. Wanita tidak selalu menginginkan kekuasaan secara langsung, tapi mereka ingin pria yang kuat, dan ketika tidak menemukannya, mereka berusaha membentuk pria itu dengan tekanan emosional, ancaman, baik secara pasif maupun agresif, hingga penghinaan halus. Yang harus kamu lakukan adalah, jadilah pria yang memimpin dengan ketenangan, bukan dominasi. Pimpin dirimu dulu, baru orang lain. Wanita menghormati pria yang punya arah, bukan pria yang hanya ingin menyenangkan mereka. Yang keempat, Penelope dan sisi manipulatif kelembutan. Penelope adalah istri Odysseus. Dia digambarkan sebagai wanita setia, tapi melalui sebuah puisi karya penyair Yunani kuno yang berjudul The Odyssey, mengatakan bahwa wanita juga memainkan banyak taktik halus untuk menghindari lamaran para pria. Salah satunya, berjanji akan memilih setelah menyelesaikan jahitannya, lalu diam-diam membongkar jahitannya setiap malam untuk menjahitnya kembali, dan kamu akan terus diam dan tak dapat melakukan apa-apa. Wanita tahu cara menunda, memutar kata, dan menciptakan kebingungan, bukan karena jahat, tapi karena itulah cara bertahan hidup dalam dunia yang penuh tekanan. Seorang filsuf bernama Epictetus pernah berkata, orang bebas adalah mereka yang tidak bereaksi secara emosional pada pancingan orang lain. Banyak pria gagal mengenali kelembutan sebagai bentuk taktik. Wanita bisa menangis bukan karena luka, tapi karena ingin mengontrol reaksi. Wanita bisa tampak bingung, padahal sudah memutuskan diam-diam. Sisi gelap ini muncul terutama ketika pria terlalu cepat percaya dan berharap kejelasan instan dari wanita. Cara pria bersikap, jangan reaktif. Biarkan waktu membuktikan niat seseorang. Jangan tergoda memecahkan teka-teki emosi wanita, karena itu bisa menjadi sebuah jebakan untukmu. Pria sejati tidak terburu-buru minta kepastian. Dia mengamati dan memutuskan dengan logika, bukan dorongan. Yang kelima, Helen dan ego naratif wanita. Helen of Troy dianggap wanita tercantik di dunia. Tapi apa yang membuatnya meninggalkan suaminya? Yaitu karena dia ingin hidup yang lebih menarik. Dia ingin menjadi legenda. Wanita dalam banyak kisah klasik punya satu sisi yang jarang dibahas, yaitu tentang kecanduan menjadi pusat cerita. Sekarang kamu tahu kenapa wanita selalu ingin terlihat baik, cantik, dan menarik di hadapan semua orang. Padahal wanita tahu kalau dia seutuhnya adalah milikmu. Mereka ingin menjadi alasan seseorang berkelahi, berkorban, bahkan hancur.
bukan karena kejam, tapi karena mereka ingin merasa bahwa keberadaan mereka punya dampak. Plato mengatakan bahwa manusia adalah zoon mythologikon, yang berarti makhluk yang hidup dalam cerita. Dan wanita secara alamiah sering menjadikan hubungan sebagai panggung dramanya. Wanita sering menjadikan pria sebagai alat untuk menutupi keinginan mereka yang sebenarnya. Saat wanita mengatakan bahwa kamu adalah orang yang manipulatif, di saat yang bersamaan wanita sudah mengatakan kepadamu siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, karena itu adalah panggung baginya. Ia bisa mengendalikan siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Sisi gelapnya muncul ketika wanita bosan. Mereka bisa menciptakan konflik hanya untuk merasakan kembali intensitas emosi. Bukan karena benci, tapi karena ingin merasa hidup. Yang harus kamu lakukan hanya jangan terjebak dalam drama yang dibuat-buat. Kalau kamu terus memvalidasi emosi berlebihan, kamu bukan pasangan, kamu aktor figuran. Jaga ketenangan tapi tetap berani menarik batas. Yang keenam, Pandora dan keinginan tahuan berbahaya. Pandora adalah wanita pertama dalam mitologi Yunani. Dia diberikan kotak yang tidak boleh dibuka, tapi karena rasa ingin tahu, dia membukanya dan semua bencana akhirnya keluar. Filsuf Yunani melihat bahwa rasa ingin tahu wanita bukan hanya soal informasi, tapi juga tentang emosi. Wanita sering menggali luka, memancing konflik, dan membuka kembali luka lama, bukan karena mereka ingin menyakiti, tapi karena mereka ingin merasa terhubung secara emosional. Tapi akibatnya bisa fatal. Kamu mungkin sudah move on, tapi dia akan menanyaimu detail masa lalu. Kamu mungkin ingin damai, tapi dia akan mengangkat kembali topik yang kamu anggap selesai. Itulah sisi gelap dari keintiman yang berlebihan. Yang harus kamu lakukan adalah jaga wilayah emosionalmu. Tidak semua harus kamu jawab, tidak semua harus kamu bagi. Seorang pria yang matang tahu kapan bicara, kapan diam, dan kapan berhenti memberikan bahan bakar pada rasa ingin tahu yang tak akan pernah puas. Kesimpulannya adalah, kita tidak sedang berbicara tentang semua wanita jahat. Kita tidak sedang menyebarkan kebencian atau ketakutan terhadap wanita, tapi kita sedang membuka mata. Karena pria yang tidak tahu kalau pria akan selalu menjadi korban jika tidak memahami ini. Pria yang tidak belajar akan selalu berada di pihak yang meminta pengertian, bukan di pihak yang memberi arah. Filsuf Yunani kuno mengajarkan kita bahwa hidup adalah pertarungan antara logos, yaitu akal, dan pathos, yaitu emosi. Pria harus belajar menyeimbangkan keduanya. Tapi dalam relasi, pria harus jadi jangkar, kalau tidak, kamu akan tenggelam. Sisi gelap wanita tidak harus dihindari, tapi harus dikenali dan dihadapi dengan kebijaksanaan. Jika kamu ingin cinta yang dalam, kamu harus menjadi pria yang dalam. Jika kamu ingin wanita menghormatimu, kamu harus jadi pria yang tidak mudah dikendalikan. Dan jika kamu ingin mencintai wanita dengan cara yang benar, kamu harus berhenti menganggap mereka malaikat. Karena mereka bukan malaikat, mereka hanya manusia biasa. Seperti kata Socrates, manusia baru bisa dicintai setelah kita menerima bahwa mereka tidak sempurna. Kalau kamu suka video ini, klik like dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, saya tidak mau menjadi budak cintamu lagi. Dan jangan lupa subscribe karena video berikutnya akan membahas banyak hal berdasarkan perspektif Yunani kuno. Sampai jumpa.